Cuma ibadah sidin itu terbanyak adalah tafakkur. Karena tafakkur satu mat itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada beribadah 60 tahun atau 80 tahun atau setahun tadi. Telah disebutkan oleh sunnah, oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Artinya tafakkur sesaat, satu mat, berpikir satu mat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Dalam riwayat yang lain, sittina sanah, 60 tahun. Kita berpikir satu mat lebih banyak pahalanya daripada kita beribadah 60 tahun. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin fi ikhtilafil laili wan nahar khairun min ibadati samanina sana. Berpikir satu mat tentang bergantinya malam dan siang lebih baik daripada beribadah 80 tahun. Jadi kita membicarakan tentang tafakkur ini supaya bisa mendapatkan bagaimana beribadah itu satu mat tapi nilainya besar. Kebanyakan daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkur. Kebanyakan daripada ibadah Rasul tafakkur. Rasulullah ada dari riwayat sini membaca Quran misal 4 khatam sehari, atau sembahyang 1000 rakaat semalaman. Nah, cuma ibadah sidin itu terbanyak adalah tafakkur. Karena tafakkur satu mat itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada beribadah 60 tahun atau 80 tahun atau setahun tadi. Dan banyaklah anjuran dalam kitab Allah Ta'ala, dalam Al-Quran, kepada tadabbur, i'tibar, nazar, dan berfikir. Dan jelas bahwa berpikir adalah kunci segala nur dan dasar mencari penglihatan hati. Berpikir adalah jaring segala ilmu dan alat berburunya segala ma'rifat dan kepahaman. Kebanyakan manusia mengetahui keutamaannya dan martabatnya. Kebanyakan manusia tahu bahwa berpikir itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun. Berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Itu banyak orang yang tahu hadis itu. Tetapi mereka tidak tahu hakikatnya. Buahnya, sumbernya, tempat datangnya, tempat berlakunya, tempat lepasnya, jalannya, dan caranya. Kayak apa cara supaya bisa mendapatkan berpikir satu mat nilainya sama dengan ibadah sekian tahun tadi. Dan ia tidak mengetahui bahwa bagaimana ia berpikir. Kayak apa cara bertafakkur itu? Dan pada apa ia berpikir? Nah, apa garang dipikirakan maka ganal benar itu pahalanya. Dan mengapa ia berpikir? Dan apa yang dicari dengannya berpikir itu?
Apakah berpikir itu sendiri yang dikehendaki? Apakah cukup dengan berpikir demikian sudah dapat pahala sekian tahun? Atau karena buah yang diperoleh daripadanya? Kalau yang dicari dari berpikir adalah buahnya, maka apa buah itu? Apakah ia termasuk ilmu pengetahuan atau ahwal atau dari keduanya sekalian? Nah, itu nang digali, itu nang dipelajari di dalam kitab yang akan kita baca ini. Cara berpikir macam apa nang pahalanya sama lawan 10-60 tahun tadi. Apa-apa nang kita pikirkan nang bisa bernilai dengan demikian besar itu, dan apa buahnya? Dan membuka semua yang demikian itu adalah penting. Kalau kita dapat duit umpamanya 1 juta rupiah, dapat duit 1 juta rupiah, lalu kita berpikir duit ini baik tukarakan kenapa nih? Tukarakan baju 300.000, tukarakan sepatu sekian ribu. Oh baik, sudah. Berpikir, kalau kita berpikir tuh, nah apakah berpikir seperti itu pahalanya sama 60 tahun tadi? Nah, berpikir itu. Karena malam ini aku makan apa nih? Malam ini makan gaduh-gaduh kah? Makan soto kah? Mikirkan pajang makan malam ini apa yang dimakan? Nah, apakah berpikir seperti itu dapat pahala atau kada? Nah, itu yang diketahui dalam kitab ini. Maka setiap saat kita harus sunyi daripada berpikir itu. Dan kami akan menyebutkan pertama-tama akan keutamaan tafakur, kemudian hakikat tafakur dan buahnya, kemudian tempat-tempat berlakunya tafakur. Apa-apa yang ditafakurakan yang dapat pahalaan itu, dan tempat-tempat lepasnya, insyaallah ta'ala. Keutamaan tafakkur, Allah Ta'ala menyuruh untuk tafakkur, berpikir dan tadabbur, memahami mengenai kitabnya yang mulia pada tempat-tempat yang tidak terhitung, dan dia memuji kepada orang-orang yang bertafakkur. Maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya, orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Memikirkan penciptaan langit dan bumi. Bagaimana hebatnya langit itu diciptakan Allah. Pertama-tama dia berpikir dahulu tentang langit. Bumi itu adalah ciptaan. Setiap ciptaan itu pasti ada yang mencipta. Langit dan bumi itu merupakan dalil, bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu berpikir yang positif. Kalau kita pikirkan lagi tentang langit dan bumi, bagaimana langit itu bisa kokoh tanpa ada sedikit pun tiang yang terlihat. Itu menunjukkan bahwa betapa kuasanya, betapa hebatnya pencipta langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pun berpikir tentang langit dan bumi yang positif.
Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Pasti Allah menciptakan langit, bumi ini ada rahasianya. Pasti ada gunanya, pasti ada keuntungannya untuk makhluknya. Nah, kita gali apa keuntungannya langit dan bumi itu. Dipikirkan, oh langit ini Allah menciptakan ini, bumi Allah menciptakan sedemikian rupa, keuntungannya, manfaatnya bagi manusia ini. Nah, itu berpikir yang mendapatkan pahala seperti tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun mustalqin ala firashih idh rafa'a ra'sah fanadhara ila an-nujum wa ila as-sama faqala ashhadu anna laki rabba wa khaliqa Allahumma ighfirli." Ujar Nabi kita, ada seorang laki-laki yang berbaring di hamparannya, lalu dia melihat ke atas, dia melihat bintang dan langit. Lihat ke atas ada bintang, ada langit. Lalu dia berkata, "Ashhadu anna laki rabban wa khaliqa." Aku bersaksi bahwa engkau hai bintang, hai langit, ada yang mencipta. Aku bersaksi bahwa engkau hai bintang, hai langit, ada yang menciptakan engkau itu. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ujar laki-laki tadi. Panazarallah ilaih wa ghafaralahu, Allah pandang laki-laki itu dan Allah ampuni dosa laki-laki itu. Nah, jadi tafakkur ini bukan hanya nilainya itu pahala, tetapi juga menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi tafakkur di samping meninggikan derajat manusia di sisi Allah dan bisa menghapus segala kesalahan-kesalahan orang yang bertafakkur itu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya suatu kaum berpikir tentang Allah Azza wa Jal. Ada orang yang berpikir tentang Allah, kayak apa yuk Allah itu, kayak apa ngaran Allah itu orangnya. Hanya mencari ke situ kamari pengetahuan, hendak mendalami kayak apa sebujurnya Allah Ta'ala itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru fillah fa innakum lan taqdiru qadrah. Artinya bertafakkurlah tentang makhluk Allah dan janganlah kamu bertafakkur tentang Allah, karena sesungguhnya kamu tidak akan mampu mencapai kedudukannya. Kalau kita bertafakkur tentang sesuatu, jangan kita bertafakkur kenapa Allah maulah ini, jangan. Karena itu pertanyaannya adalah tentang Allah. Kenapa Allah mengharamkan ini? Nah, itu kan boleh. Tapi yang kita pikirkan itu adalah hendaknya ada apa Allah mengharamkan ini. Nah, itu artinya apa? Kita cari hikmahnya apa, rahasianya apa Allah mengharamkan ini. Jangan ditanyakan Allahnya. Kenapa Tuhan mengharamkan arak, mengharamkan bir, mengharamkan babi? Kenapa Tuhan mengharamkan yang kebulihakan itu? Nah, itu pertanyaan enggak ada boleh. Mestinya yang kita pikirkan adalah ada apa di balik itu Allah mengharamkan babi, Allah mengharamkan arak. Nah, kita periksa, kita pikirkan, teliti apa rahasianya Allah mengharamkan itu. Nah, setiap yang diciptakan Allah, baik itu berupa benda, baik itu berupa hukum halal haram, itu termasuk dalam Rabbana ma khalaqta hadza batila, kada sia-sia, pasti ada rahasia di dalamnya. Allah tuh menyuruh kita A, pasti ada kebaikannya untuk kita. Allah melarang kita B, pasti ada kebaikannya untuk kita. Cari aja ada. Nah, kalau kita berusaha mencari rahasianya tuh apa, itu tafakkur yang positif, tafakkur yang baik. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau keluar pada suatu hari kepada suatu kaum, sedang mereka kaum tadi bertafakkur.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi kita, malakum la tatakallamun. Artinya, mengapa kalian tidak berbicara? Apa ikan pinaranayannya Nabi nih? Pina diaman mengapa? Lalu mereka menjawab, kami bertafakkur. Kami bertafakkur tentang apa yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Kami bertafakkur tentang makhluk Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakadzalika faf'alu, tafakkaru bi khalqihi wa la tatafakkaru fihi, fa inna bihadzal maghrib ardan bayda nuruha bayaduha wa bayaduha nuruha masiratus syamsi arba'ina yauma biha khalqun min khalqillah azza wa jal lam ya'sullah tarfata ain." Artinya, maka seperti itu perbuatlah, ujar Nabi. Tarusakan yang berpikir, ujar Nabi. Tarusakan yang bertafakur. Bertafakurlah mengenai makhluk Allah, dan janganlah kamu bertafakur tentang zat Allah. Sesungguhnya di tempat terbenamnya matahari ini ada bumi yang putih, dan cahayanya adalah putihnya, dan putihnya adalah cahayanya. Sepanjang perjalanan matahari selama 40 hari. Artinya bumi, planet itu lebih besar daripada matahari 40 kali. Di tempat itu ada makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jalla, di mana mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah sekejap mata jua pun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu beliau sudah mengetahui tentang keadaan alam raya semesta ini, bahwa ada di alam raya, alam jagat semesta ini ada planet yang isinya itu diisi oleh orang-orang yang tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata jua pun. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, kemajuan ilmu yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, maka manusia itu baru bisa menemui 9 planet yang ada di alam semesta ini. Berapa ribu tahun sudah manusia berpikir, mencari, menggali tentang ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Mereka hanya mampu bisa menemukan satu tata surya yang dikelilingi oleh 9 planet-planet itu. Padahal dalam alam semesta ini ada miliaran planet jumlahnya. Hanya 9 yang jelas diketahui. Nah, ujar Nabi, ada di planet lain itu makhluk yang kada pernah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Matahari yang disebut dengan tata surya, planet mengelilingi matahari ini. Planet yang pertama itu yang disebut dengan Merkurius. Ini jaraknya daripada matahari 58 juta kilometer. Apa isinya planet itu? Yang jelas manusia kada ada di situ. Tapi itu penuh dengan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang berputar, Merkurius ini. Di sebelah Merkurius ada planet ngarannya Venus.
Venus ini jaraknya ke matahari 108 juta kilometer, berputar mengelilingi matahari. Imbah Venus hanya bumi kita nih. Nah, bumi kita ini jaraknya ke matahari itu 150 juta kilometer. Bumi nih yang kita diami nih, jauhnya ke matahari itu kalau dihitung pal 150 juta pal. Itu panas banget hari kita hari di sini. Nah, itu berputarnya. Allah Subhanahu wa taala mencontohkan dalam dunia ini seperti orang tawaf tuh persis perputaran planet di alam semesta. Tawaf. Ka'bah Baitullah tuh laksana matahari. Nah, manusia laksana planet-planet, putarnya pun sama arah ke kiri, putar. Nah, jadi bumi ini berputar mengelilingi matahari itu. Kita ini perasaan aja bagana, diam perasaan. Padahal kita ini berputar. Karena bagana, kadang kita ini berputar. Bahkan putarannya sangat cepat, 100.000 kilometer per jam. Cuma karena saling genalan bumi lalu kita kada terasa putarannya. Nah, jadi manusia dengan ilmu yang diberikan Allah sampai sekarang ini hanya tahu planet-planet itu. Jupiter, planet paling tinggi, paling jauh, Pluto. Sedangkan Nabi kita dahulu kala sudah mengetahui hal-hal seperti itu. Mereka bertanya, ya Rasulullah, maka di manakah syaitan dari mereka? Adalah syaitan di situ. Kenapa orangnya kata ada maksiat lalu-lalu? Rasulullah SAW bersabda, mayadrun hulika syaitan amla. Artinya mereka tidak tahu ya Nabi, syaitan dijadikan atau ada. Ya kada tahu syaitan tuh ada kah kada tahu. Urusannya cuma 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya lagi lawan Nabi kita, dari anak Adam manusia kan itu? Rasulullah SAW bersabda, la yadrun khulika Adam amla. Jar Nabi, mereka tidak tahu Adam itu diciptakan atau tidak, kada tahu urusan Adam ini. Nah, itu orang disebut kaum ar-ruhaniyun ngarannya. Kaumur ruhani. Orang-orang rohaniyun. Nah, jadi nang macam bumi ini ada miliaran jumlahnya di alam semesta ini. Nang berapa makhluk Allah semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekejap mata pun mereka kada pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kada tahu siapa-siapa, yang mereka tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mereka kada tahu.